Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Subianto, NIM 20104174142. Kelas A2 Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis industri nasional non pasar. Baik, di sini saya ambil industri makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman diproyeksi masih menjadi salah satu sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional pada tahun depan. Peran penting sektor strategis ini terlihat dari kontribusinya yang konsisten dan signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB, industri non migas, serta peningkatan realisasi investasi. Untuk itu, pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan industri makanan dan minuman agar semakin produktif dan berdaya saing global. Apalagi sektor ini berbasis nilai tambah sehingga proses hilirisasi perlu dijamin, kata Menteri Perindustrian. Kementerian Perindustrian mencatat sumbangan industri makanan dan minuman kepada PDB industri non migas mencapai 34,9% pada tahun 2017. Hasil kinerja ini menjadikan sektor tersebut kontributor PDB industri terbesar dibanding subsektor lainnya. Selain itu, capaian tersebut mengalami kenaikan 4% dibanding periode yang sama tahun 2012, sedangkan kontribusinya terhadap PDB nasional sebesar 6,21% pada tahun 2017 atau naik 3,85% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, lihat dari perkembangan realisasi investasi sektor industri makanan dan minuman untuk penanaman modal dalam negeri PMDN 2017 mencapai 27,92 triliun atau meningkat sebesar 16,3% dibanding periode yang sama tahun 2016. Sedangkan untuk penanaman modal asing PMA sebesar 1,46 miliar US dollar. Untuk itu, Menteri Perindustrian memberikan apresiasi kepada Coca-Cola Amatil Indonesia sebagai pelopor dalam industri minuman ringan di Indonesia yang produknya telah dipasarkan secara langsung kepada lebih dari 5.000 pelanggan retail baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Hingga saat ini Coca-Cola Amatil Indonesia telah menyerap tenaga kerja sebanyak 11.000 orang dengan nilai investasi selama 5 tahun terakhir 2012 sampai 2017 mencapai 445 juta US dollar. Perusahaan ini juga berkomitmen akan meningkatkan investasi hingga 300 juta US dollar untuk 3 tahun ke depan. Di samping itu, industri makanan dan minuman nasional semakin kompetitif karena jumlahnya cukup banyak. Tidak hanya meliputi perusahaan skala besar, tapi juga telah menjangkau di tingkat kabupaten untuk kelas industri kecil dan menengah IKM. Bahkan sebagian besar dari mereka juga ada yang go internasional. Menteri Perindustrian menyampaikan industri makanan dan minuman nasional saat ini perlu terus melakukan upaya-upaya strategis untuk semakin memacu daya saingnya agar mampu berkompetisi di tingkat global. Langkah yang perlu dijalankan antara lain peningkatan mutu dan produktivitas serta efisiensi di seluruh rantai nilai produksi. Selain itu, sejalan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor tersebut, pemerintah telah berkomitmen dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil melalui penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI,
pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program pembinaan dan pengembangan SMK berbasis kompetensi yang link dan match dengan industri. Sekian penjelasan dari saya terkait analisis industri nasional dan pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.